Berarti lebih dari sekedar lockdown atau tidak, ada sebuah fakta yang membimbing kita untuk melakukan evaluasi ke belakang, apa yang menjadikan negeri kita yang begitu kaya sumber daya alam, namun pada kenyataannya tidak mampu untuk memiliki satu cadangan pembiayaan atau keuangan yang memadai yang sewaktu-waktu dalam kondisi darurat pemerintah dapat menggunakan itu untuk membela rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Kita bertemu kembali dan pada kesempatan ini kita mungkin banyak melakukan renungan saja ya. Bahwa secara situasi kita melihat problematika yang ada bukan sekedar banyak tetapi juga sangat serius, bahkan bisa dikatakan nyaris hampir tidak terkendali. Terutama kalau kita lihat pemberitaan misalnya seperti Gubernur DIY yaitu Sultan Hamengkubuwono menyatakan bahwa idealnya itu di lockdown, tetapi realitasnya kapasitas finansial pemerintahan itu tidak memadai sehingga pilihannya pun menjadi tidak lockdown. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa COVID-19 telah membuka satu ruang yang selama ini tersimpan begitu rapi mengenai performa keuangan atau pembiayaan banyak tempat di negeri ini, termasuk kelas wilayah atau provinsi, kabupaten, bahkan pemerintahan pusat itu sendiri. Berarti lebih dari sekedar lockdown atau tidak, ada sebuah fakta yang membimbing kita untuk melakukan evaluasi ke belakang, apa yang menjadikan negeri kita yang begitu kaya sumber daya alam, namun pada kenyataannya tidak mampu untuk memiliki satu cadangan pembiayaan atau keuangan yang memadai yang sewaktu-waktu dalam kondisi darurat pemerintah dapat menggunakan itu untuk membela rakyat. Ini adalah satu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga berhadapan dengan sikap masyarakat yang pro dan kontra terhadap COVID-19, yang kalau pemerintah mengatakan mereka yang tidak percaya terbawa oleh arus konspirasi, dan secara realitas faktanya hari ini angka yang menjadi korban COVID-19 itu juga melonjak. Dua hal ini itu sudah membutuhkan satu, ya katakanlah, wasit yang betul-betul memiliki satu data, ya kemudian juga bukti yang lebih dari sekedar apa yang kemudian hari ini digambarkan oleh media dan menjadikan sebagian orang percaya, sebagian yang lain tidak. Terlebih kalau kemudian berbicara vaksin yang sampai hari ini masih juga banyak pro kontra, di samping beberapa fakta menunjukkan mereka yang setelah kena vaksin atau divaksin justru mengalami hal yang tidak diinginkan. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, bagaimana kita menyikapi realitas yang seperti ini? Kepada siapa kita berharap untuk bisa mengatasinya? Secara manajemen, secara tanggung jawab, jelas pemerintah harus menjadi garda terdepan untuk mengatasi ini. Namun dalam konteks kita sebagai warga negara, masing-masing kita juga punya tanggung jawab untuk minimal melindungi diri, keluarga, dan masyarakat sekitar atau tidak menulari yang lainnya. Ya, ini sudah semua orang tahu ya. Nah, lebih jauh kalau kemudian kita lihat semua ini, apa yang menjadikan kita punya harapan dengan masa depan bangsa Indonesia? Karena saat negara-negara di Eropa itu sedang berbahagia dengan penyelenggaraan Euro 2020, kita justru dalam kondisi yang nestapa seperti sekarang. Apa para pakar akan memberikan rekomendasi terhadap kita? Atau justru kita yang selama ini lupa untuk kemudian kembali pada nilai-nilai yang mendasar dalam hidup kita, yaitu merujuk kepada Al-Quran itu. Kalau kita kembali pada Al-Quran, maka semua sudah memberikan satu penjelasan bahwa di dalam kehidupan ini kita memang akan diuji oleh Allah.
ya minal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi kita memang akan diuji oleh sedikit kekurangan bahan makanan, ekonomi ya, kemudian kelaparan, rasa takut, kurang buah-buahan, termasuk orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah berikan satu penekasan di akhir, wa basyiris sabirin, berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi sekarang harus semuanya sabar. Pemerintah harus sabar untuk tidak terburu-buru misalnya memaksa-maksa orang untuk vaksin. Ya, pemerintah ini kan punya para ahli, punya pakar, punya ahli komunikasi, ya gunakanlah itu untuk menjadikan masyarakat teredukasi sehingga cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah itu elegan, ya. Dan itu memang butuh kesabaran, jangan dipaksa-paksa. Masyarakat juga punya hak untuk mengetahui, mendapat penjelasan sampai mereka bisa menyadari dengan sepenuh hati. Pada para pejabat ya harus sabar, jangan kemudian melihat bahwa pandemi ini ada ruang-ruang yang bisa memberikan keuntungan, lalu dibuatlah berbagai macam hal yang memungkinkan dirinya sampai pada keuntungan yang sebenarnya itu terjadi atau didapat di atas penderitaan banyak orang di Indonesia ini. Kemudian pada rakyat sendiri, ya minimal ya protokol kesehatan jangan ditinggalkan, sembari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, beramal soleh, memperbanyak sedekah, kiranya pandemi ini segera Allah angkat dari bumi Indonesia dan seluruh dunia sehingga kita bisa hidup kembali secara normal. Namun lepas dari itu semua, yang penting kita garis bawahi bahwa sebenarnya secara sumber daya manusia bangsa Indonesia memiliki ya kualitas yang masih harus diperjuangkan dalam nilai-nilai spiritual sehingga kejujuran, kesungguhan ya termasuk di dalamnya tanggung jawab itu betul-betul hadir di dalam setiap kebijakan, perilaku bahkan penanganan segala hal yang memungkinkan masyarakat itu untuk diselamatkan. Yang kedua, sekalipun Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam, faktanya ya cadangan keuangan kita tidak mampu melindungi, menjamin kehidupan masyarakat hanya sekedar untuk bahan pokok saja. Ya terlepas dari rakyat yang begitu banyak, tetapi sumber daya alam kita sangat besar, realisasi atau rasionalnya bisa ditanggulangi, tetapi faktanya tidak. Lebih-lebih berita terbaru menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki hutang 6.000 triliun yang BPK sendiri telah memberikan rekomendasi bahwa harus hati-hati kalau tidak pemerintah akan bisa gagal bayar utang dan itu sebuah malapetaka bagi bangsa Indonesia. Semoga semua ini menyadarkan kita untuk menjadi sadar bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa, jangan tuhankan jabatan, jangan mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat, dan mari bersama-sama saling bergandengan tangan. Karena problem ini tidak bisa dihadapi dengan saling tuding, tetapi hanya mungkin kita lewati dan lalui bersama dengan keberhasilan ketika kita betul-betul saling bergandengan tangan, mewujudkan kasih sayang, peduli, dan saling menghargai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.